Presiden, menurut saya, perlu melakukan tindakan darurat. Ekosistem peradilan itu sudah sangat rusak sekarang. Nggak bisa diperbaiki dengan cara-cara biasa. Orang mau baik di pengadilan itu susah. Karena ekosistemnya sudah busuk. Kamu pakai dalil-dalil apa nggak ada gunanya. Mahkamah Agung itu hanya baca amplop, tidak baca kasus, katanya. Ini pengacara loh, bilang di depan pengadilan. Artinya jangankan presiden, Menko pun bisa melakukan darurat seperti ini, Pak ya? Saya lakukan. Tapi kalau tidak bertindak salah, orang saya ini kepala negara, masa diam melihat kayak gitu? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di podcast Terus Terang, forum di mana saya selalu bicara secara terus terang tanpa basa-basi. Ada banyak isu yang saya cermati dan masuk ke meja saya sebagai pertanyaan dan permintaan untuk dibahas. Ini karena semua menjadi perhatian publik, terutama yang masuk kepada saya dari netizen. Ada isu seputar pemerintahan, politik, hukum, kriminal, dan sebagainya. Semuanya saya akan coba kupas dan memberikan pandangan saya di sini. Baiklah, semua akan kita bahas. Silakan, apa saja yang ditanyakan, pilih yang paling cocok untuk edisi ini. Ya, baik Pak Mahfud. Seperti yang Pak Mahfud bilang tadi bahwa ada banyak isu yang masuk ke media sosial kita. Dan kalau saya cermati Pak, 1-2 minggu terakhir paling banyak tentang mafia peradilan. Netizen, followernya Pak Mahfud pada minta Pak Mahfud untuk bicara lagi tentang mafia peradilan. Terutama setelah tertangkapnya sejumlah hakim bersama 60 miliar yang mereka bagi-bagi ke 3-4 hakim. Dan itu juga nyambung dengan pernyataan Pak Mahfud minggu lalu ketika Bapak diundang bicara di Universitas Paramadina, bicara tentang 6 bulan pemerintahan Pak Presiden Prabowo, The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly. Dan Pak Mahfud pada forum itu mengatakan begini, bahwa sekarang ini sudah semakin jorok dan darurat mafia peradilan itu, dan karena itu menurut Pak Mahfud, Presiden perlu turun tangan karena situasinya darurat, harus mengambil keputusan-keputusan darurat. Apa maksudnya, Pak? Ini agar nyambung ya. Keputusan darurat apa dan bagaimana itu nanti pada kesimpulannya. Tapi harus pahami hal-hal sebagai berikut dulu. Ya. Mulai dari kasus yang terakhir, kasus CPO ya, yang melibatkan 4 hakim, ya. Kemudian ada advokat, kemudian ada panitra, dan ini di 3 pengadilan. Seperti kolaborasi kan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Ini terlibat dalam satu kasus. Ditangkap oleh Kejaksaan Agung, dan saya sekali lagi salut tuh untuk Kejaksaan Agung untuk membongkar tanpa sungkan-sungkan kasus yang seperti ini. Nah, itu sebabnya kita sampai pada kesamaan pendapat dengan orang-orang yang selama ini mengatakan ekosistem pengadilan kita itu sekarang rusak. Di mana-mana terjadi korupsi, terjadi kolusi, terjadi jual beli perkara, terjadi ijon hakim. Ijon hakim itu artinya orang punya perkara memesan hakimnya ini loh. Lalu oleh ketua pengadilannya ditunjuk sesuai dengan permintaan orang yang berperkara. Ijon hakim, ijon jaksa, ijon polisi itu jorok pengadilan itu. Lalu membuat keputusan-keputusan atas nama hukum demi keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu irah-irahnya yang dipakai. Tapi yang kasus Juyamto ini kan luar biasa. Hakim Jakarta Utara terlibat, Hakim Jakarta Selatan terlibat, Pengadilan Jakarta Barat terlibat, panitranya terlibat. Sampai hari ini kalau tidak salah nih ketika kita ngomong nih, sudah 8 orang jadi tersangka. Itu baru di bawah hitungan uang, kan uangnya yang disetorkan ke Arief itu, yang ketua pengadilan itu kan 60 miliar. Yang dibagi kan baru dihitung 22 miliar. Berarti sisanya tuh ke siapa saja lagi kan gitu. Mungkin saja muncul nanti
kasus baru. Oleh sebab itu, lalu kita tanya, ini mau dikemanakan negara ini? Karena begini ya, jika hukum di suatu negara itu tidak tegak, itu pasti akan menimbulkan kerusakan yang parah. Rakyat tidak bisa lagi mencari keadilan, rakyat tidak lagi percaya kepada hukum, tuh rusak negara. Dan biasanya kalau di dalam dalil-dalil yang umum itu disebutkan ya negara itu akan hancur, hanya menunggu waktu kalau hukumnya tidak ditegakkan dengan baik. Nah, saya ingin katakan kasus Juyamto. Juyamto ini salah satu PN yang ditangkap kemarin ya, hakim Jakarta di Selatan. Pengadilan Jakarta Selatan. Itu bukan yang pertama, Mas Rizal. Tapi yang kesekian kali. Tapi sebelum itu yang mirip polanya, maupun penyikapan Mahkamah Agung terhadap kasus ini adalah kasus di Surabaya. PN Surabaya. Ronald Tanur ketika dibebaskan itu. Yang 3 hakimnya juga. 3 hakim juga, termasuk ketuanya juga seperti sekarang, ketua pengadilannya kan. Jadi oh iya Pak ya, sama-sama ketua pengadilannya ya. Ada 3 hakim tuh, siapa tuh? Erianto Adamanik, Mangapul, Heru Hanindyo. Itu memutus bebas, ya, katanya tidak terbukti dan sebagainya. Padahal itu sudah jelas berdasar pengakuan, berdasar visum, berdasar visual rekaman. Kok bebas gitu? Nah, hakim mengatakan ya itulah hakim punya kewenangan gitu kan untuk memutuskan berdasar keyakinannya. Malah si ketua pengadilannya itu Rudi siapa gitu, dia berteriak itu hakim yang 3 itu hakim patriotik. Rudi Suparmono Pak. Rudi Suparmono ya. Betul nama hakim patriotik. Nah, ternyata sesudah kasus Ronald Tanur itu bebas, kan di Kejaksaan Agung ada tradisi bagus. Jika seorang jaksa menangani kasus lalu gagal di dalam penuntutan, tuh reputasinya jelek. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung tidak ingin reputasi jelek diselidiki nih. Kenapa ini kasus sudah jelas gini bebas, sudah jelas korupsinya begini, kok bebas? Kok bisa bebas? Diselidiki. Ketemu kalau dia nerima uang sekian dari sini gitu ya. Padahal dibilang itu patriotik. Sesudah ini ditahan, ketemu lagi kemudian Rudi yang tadi memuji 3 hakim itu, juga dia tercatat menerima uang juga. Dan hebatnya kejaksaan itu bisa menjelaskan ya kepada publik, ini uangnya diterima tanggal sekian di sini, di depan ini dibagi 3, dibagi sekian, yang 1 di store ke bank ini, yang masuk ke box safe deposit SDB ya, safe deposit box di bank, itu ada semua uraiannya. Itu hebatnya jaksa gitu. Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa ini sudah sistemik karena melibatkan berbagai dan jaringannya besar. Jaringannya gitu. Sama tuh, mirip kan. Dibela oleh atasnya, dibela oleh Mahkamah Agung, dibela lagi oleh ketua pengadilannya, dan publik tidak digubris. Coba kalau di tingkat MA itu ada Ghazal Basaleh, Hakim Agung. Ada Sudrajat Dimyati yang ditangkap juga. Bahkan 2 sekretaris Mahkamah Agung, itu pejabat yang konon paling berkuasa, Nur Hadi dan Hasbi, sekarang di penjara oleh KPK, masuk gitu. Nah, ini apa? Artinya karena Mas Rizal, ekosistem peradilan itu sudah sangat rusak sekarang. Nggak bisa diperbaiki dengan cara-cara biasa. Nggak bisa diperbaiki dengan cara-cara biasa? Iya, nggak bisa diperbaiki dengan cara biasa. Harus ada langkah darurat. Nanti kita bahas. Langkah daruratnya apa? Saya tertarik dengan seorang anggota DPR, Hinca Panjaitan, dalam wawancara pagi dengan Kompas. Dia bilang, nggak bisa ini disikapi biasa-biasa aja. Hinca yang juga mantan advokat, jadi tahu juga peradilan ya. Iya, dan dia anggota Komisi 3 DPR dari Partai Demokrat. Nggak bisa, kata dia. Kalau disikapi biasa, ini darurat. Harus ada langkah darurat dari pemerintah. Nggak bisa kalau ikut aturan-aturan gitu aja, mekanisme nggak selesai nggak selama ini. Ya, ekosistem sudah rusak. Ya, bahkan nih, si Juyamto itu. Salah satu hakim di PN Pusat itu ya. Salah satu di PN Pusat, dulu bersama 20 orang hakim. Saya nih temannya Mas Suparman Marzuki.
Mantan Ketua Komisi Yudisial. Mantan Ketua Komisi Yudisial. Ju Yamto tuh 2012 datang ke KY bersama 20 orang kira-kira, termasuk konon Arif ini ketua pengadilannya. Dia ngadu ke hakim, Pak, saya ini ingin memutus mata rantai kejahatan di Mahkamah Agung. Tahun 2012. 2012. 13 tahun lampau ya, ketika masih agak muda mungkin menjadi hakim. Pokoknya ini Mahkamah Agung tidak bisa, ini harus diperbaiki dari dalam. Kami akan menjadi pahlawan-pahlawannya. Itu Ju Yamto nih. Ju Yamto dan kawan-kawan ini. Dan termasuk Arif. Arif. Oh ya bagus. Terus apa perlunya? Pak, yang penting kesejahteraan kami diperhatikan, diperjuangkan kan oleh KY agar kesejahteraannya naik. Tetapi pada saat begitu pulang dari KY dimarah-marahi oleh pimpinan MA. Kenapa kamu lapor-lapor ke KY? Minta gaji naik gitu. Malu-maluin hakim kok minta gaji naik. Itu pimpinan MA ketika itu. Tapi terus diusulkan naik kesejahteraannya di tahun 2012. Oh, makanya gaji terakhir mereka naik itu 2012, Pak. Di situ ya momentum itu ya. Iya, itu kerjasama KY dengan MA, tapi MA negur, jangan hakim sekali-kali minta gaji, malu gitu. Waktu itu ketua MA-nya masuk di media. Yeah. Nah, Ju Yamto ini bagus. Tapi karena bagusnya dia dibuang ke sebuah pengadilan kubur beranak lah istilahnya. Di daerah jauh terpencil, Nunjau di sana. Yuk ke sana. Nah, dia datang 2013, ketemu lagi ke Pak Parman, ke rumahnya di Jogja. Pak, kami teman-teman yang baik-baik nih udah tidak dapat posisi, dibuang semua. Termasuk saya ini dibuang ke daerah X gitulah. Yang di situ orang-orang yang integritas tidak akan bisa berbuat apa-apa karena yang nangani maling-maling kecil, ini perdata yang tidak ada ini. Hakim Ju Yamto ya? Hari Ju Yamto. Pada Pak Suparman. Makanya saya diskusi dengan Suparman agak dalam. Sehingga Suparman tuh masih percaya dulunya bahwa Ju Yamto ini salah satu hakim masa depan. Ju Yamto dan angkatannya di tahun 2000. Tapi 2013 dia datang lagi masih, saya akan tetap Pak berjuang. Nah, di tahun 2025 ini dia ketangkap kayak gitu. Artinya apa? Luar biasa ya. Orang mau baik di pengadilan itu susah. Orang mau baik di pengadilan itu susah karena ekosistemnya sudah busuk. Bagaimana orang-orang yang tidak seperti dia gitu Pak ya? Ini saja yang dari awal punya komitmen untuk memperbaiki, memutus mata rantai korupsi, kena juga dalam sistem, kena juga ya. Sudah kita membentuk KY untuk ngawasi hakim, malah kewenangan KY diamputasi, lalu putusan rekomendasi KY itu dilecehkan gitu aja, nggak dijawab oleh Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung. Yang kasus Tanur nih ya, yang Surabaya itu. Sebelum itu kan rame, ya karena sudah ditangkap, KY merekomendasikan agar ini segera ditindak, diberhentikan dulu lah paling nggak sementara. Sudah direkomendasikan oleh KY? Sudah, saya bicara dengan KY. Oh ya? Bicara. Itu gimana Surabaya tuh, saya bilang. Sudah jelas Tanur itu membunuh. Lalu dibebaskan begitu saja, gitu. Kok tidak ada tindakan-tindakan ini penertiban, gitu. Nah, KY bilang sudah Pak, sudah kami sampaikan ke Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung ya seperti membiarkan gitu aja. Baru sesudah ditangkap, baru bersuara Mahkamah Agung dan menganggap. Oh ya sudah ditangkap, ya ada aturannya, kan gitu kan, dinonaktifkan. Sama dengan yang Ju Yamto ini, sesudah ditangkap, ya sudah ada aturannya, kami berhentikan dulu sesuai dengan aturan. Hanya jawabannya begitu saja, gitu. Nah ini kan yang dimaksud dengan itu Pak Mahfud, bahwa Presiden harus turun tangan karena kondisinya darurat, nggak ada lain yang bisa memperbaiki. Iya, karena begini ya, dulu gini, saya ceritakan dulu. Laporan banyak kasus tentang perilaku hakim yang menyimpang itu tidak pernah digubris. Ada satu kasus ya yang melibatkan pengacara satu korporasi terkenal yang ini banyak disoroti gitu. Pembebasan lahan tanah. Orang dengan sewenang-wenang dibayar uang muka, tiba-tiba sudah keluar akte beralih ke perusahaan itu dan tidak pernah dibayar. Digugat ke pengadilan. Hakim itu tidak profesional. Ini dimenangkan nih yang belum bayar dan menggunakan akte notaris gitu, bukan pejabat penjual, bukan pejabat pembuat akte tanah, bukan PPAT, notaris biasa. Lalu tanahnya sudah berubah menjadi sertifikat. Kan lapor nih karena oleh hakim
majelis hakim kok mengabulkan ini gitu. Kan ini salah. Ya. Kata pengacara orang-orang ini. Tahu enggak pengacara lawan, pengacara korporasi. Kamu pakai dalil-dalil apa enggak ada gunanya. Mahkamah Agung itu hanya baca amplop, tidak baca kasus katanya. Ini pengacara loh bilang di depan pengadilan. Ini cerita orang itu ke saya. Mahkamah Agung tuh mana pernah. Oleh sebab itu kalau ada laporan tentang moral dan etik tidak pernah ada beritanya diapakan orang ini. Bahkan orang-orang yang sudah jelas melanggar itu diangkat lagi, diberi posisi lain, gitu. Itu sebenarnya ya kalau Mahkamah Agung mau responsif dan betul-betul mau menjaga marwah dan yang penting betul-betul tidak pernah terlibat dalam kasus seperti itu tuh kan gampang sebenarnya. Umumkan dong. Ini melanggar, hakim ini dipecat, lalu serahkan ke pengadilan. Serahkan ke jaksa kalau korupsi, serahkan ke polisi kalau melakukan tindakan kriminal umum. Kan gampang begitu kalau mau mengawasi. Atau sekarang pengangkatan ketua-ketua PN, pengangkatan ketua-ketua PT, Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri ya. Iya. Itu supaya dipilih betul dari orang yang tidak bermasalah. Karena dalam praktek banyak sekali itu ketua pengadilan misalnya yang membagi tugas. Kadang-kala kata mantan hakim itu ditunjuk ini begini ya, nanti diputus begini. Nah kalau mau oke. Kalau enggak, itu digeser perkaranya enggak diberikan ke dia. Pak Mahfud, saya potong Pak. Bukankah di dalam Mahkamah Agung ada Bawas Pak, Badan Pengawas? Nah itulah, itu kan bawas-bawas yang selalu menyatakan kami tindak, kami sudah lakukan pembinaan, macam-macam gitu kan selalu bawas yang ngomongkan. Iya. Ada profiling katanya dan segala macam gitu ya. Profiling gitu. Sudah diprofiling kok bahasa ini. Nah berarti ini sudah busuk karena sudah kait-mengkait dengan ini. Sehingga misalnya bagaimana ya penentuan ketua pengadilan itu jangan hanya dekat dengan pimpinan, hanya dekat dengan konglomerat, dekat dengan oligarki gitu. Tapi betul-betul yang punya keberanian untuk menyatakan hukum ini begini yang benar. Gitu. Misalnya hakim di ujung timur, ujung barat sana yang bagus punya reputasi di bawah sana, bisa. Mestinya bisa begitu kan Pak? Itu ketika pengadilan masih berdua atap, Mahkamah Agung itu teknis, judicial, administrasi keuangan di Kementerian Kehakiman itu Yusril itu pernah mengadukan hal yang bagus. Melakukan hal yang bagus. Hakim-hakim yang bagus di daerah itu dipindah menjadi hakim di Jakarta. Betul Pak. Kan bersih dulu Jakarta ya. Iya. Kalau begitu bisa bagus tuh. Berarti saya pernah jadi Menteri Kehakiman. Sebentar. Itu orang-orang dari daerah itu lapor seperti itu. Pak, jangan sampai terjadi loh. Kami ini sejak Pak Yusril tidak lagi menjadi itu, ini banyak hakim-hakim yang bagus-bagus sudah dibuang gitu. Yang jorok-jorok masuk gitu, itu udah mulai terjadi pada saat itu. Saya tahu betul seorang dirjen yang dilaporkan pada waktu itu kepada saya, Pak ini korupsi sekian di sini gitu. Tapi saya jadi Menteri Kehakiman nggak nyoba sebulan waktu itu. Iya, dari zaman Gus Dur. Tapi sudah saya teriakkan, saya akan melakukan reposisi terhadap. Waktu itu kan zaman masih dua atap ya. Sekarang pemerintah udah nggak boleh. Sekarang diserahkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung. Gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang kan pertanyaan apakah darurat apa? Iya, gitu. Pak. Apa ya? Apa darurat itu yang Bapak? Orang kan berteriak kepada Presiden. Presiden ini sudah selalu bicara mau memberantas korupsi, menegakkan hukum. Negara akan hancur tanpa hukum. Saya akan bercerita ini dulu sebelum saya usul apa kepada Pak Prabowo. Jadi gini, ketika pemerintah itu mau melakukan tindakan ke Mahkamah Agung, ke pengadilan, itu selalu dipakai oleh Mahkamah Agung bahwa kita tuh menganut trias politika. Ya, Presiden tidak boleh ikut campur urusan Mahkamah Agung, sehingga Presiden lalu ya kami mau berbuat apa ini, kan gitu kan? Padahal pengangkatan Hakim Agung juga kan kita tahu ada kong kali kok. Orang yang sudah ketangkap di DPR ada gejala korupsi gitu katanya cuma kencing itu, bukan nerima amplop gitu. Ingat. Begitu dia jadi hakim korupsi betul. Korupsi juga. Yang sekarang masuk di penjara. Iya, ingat. DPR membela habis-habisan tuh. Gimana kok orang kencing ditangkap wartawan dibilang nerima uang, padahal wartawan waktu itu ngelihat dia nerima amplop tebal. Memberikan amplop tebal gitu.
Nah, terlolos kan dia, lolos, ketangkap tidak lama, tangkap, sekarang sedang mendekam di penjara. Jadi dalil sering dipakai bahwa ya presiden tidak boleh ikut campur. Ini karena lembaga legislatif, itu DPR tidak boleh dicampuri presiden. Lalu eksekutif presiden tidak boleh dicampuri. Lalu Mahkamah Agung itu juga independen. Lalu presiden tidak boleh berbuat katanya. Itu ranah Mahkamah Agung. Tetapi di dalam kenegaraan kita, sebenarnya dalam keadaan tertentu justru presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, bisa melakukan langkah-langkah untuk itu. Sebagai kepala negara ya? Iya, bisa melakukan langkah-langkah untuk itu. Saya beri contoh. Lepas dari apapun orang bicara, Pak SBY misalnya. SBY itu kalau pada dunia peradilan tuh korek betul dia, hati-hati betul. Dan kalau ada kasus turun tangan. Waktu itu Pak Mahfud jadi ketua MK ya. Saya ketua MK, Pak SBY juga, presiden. Kalau KPK diganggu, wah SBY itu sensitif. Kita harus selamatkan KPK. Itu betul. Bilang ke saya, apa yang yang harus kita lakukan? Sampai KPK tuh dibawa sampai siapa? Chandra Hamzah dan Bibit Samad yang sudah masuk tahanan itu bebas karena SBY turun tangan kan. MK pada satu sisi menyatakan penahanan itu orang yang baru tersangka tidak boleh dipecat dari KPK, lalu dia dilepas, aktif lagi. Pak SBY juga pada waktu itu bertindak membentuk tim 8 sampai Chandra Hamzah. Artinya Pak SBY turun tangan di situ sebagai kepala negara. Yang paling luar biasa itu ketika Pak SBY menangani kasus ketua MK. Kan waktu Akil Mukhtar ditangkap, MK kan sampai saat itu kan selalu namanya menjulang ya. Menjulang terus. Tiba-tiba drop langsung seketika Pak ya? Ketika jebol ketua gitu ya? MK-nya jebol gitu. Waktu itu Pak Bagir Manan, ketua Ketua Mahkamah Agung, nelpon ke saya, nangis. Pak Mahfud, saya nangis. Karena MK yang sekarang ini dibilang, saya sih mimpin Mahkamah Agung memang tidak baik anunya gitu ya. Situasinya Mahkamah Agung sudah lama. Tapi MK yang sudah dibina dengan baik, hancur malam ini. Beliau nelfon Bapak ketika Mahfud sudah selesai jadi ketua MK ya? Saya sudah selesai ketua MK. Waktu itu terjadilah peristiwa itu. Akil Mukhtar nangis Pak. Menangis Pak Bagir. Saya nangis Pak Mahfud, nangis ini. Ini satu-satunya warisan kita yang bagus. Kita menata Mahkamah Agung belum sempurna kok sudah ini yang bagus malah hancur, kata Pak Bagir, nangis. Lalu Pak SBY juga. Pak SBY tiba-tiba memanggil seluruh ketua lembaga negara. Nah, ini cerita lagi dari Pak Suparman dan beberapa ketua lembaga negara yang lain ya. Pak, dia manggil semua ketua lembaga negara lalu dia bilang, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa melaksanakan konstitusi tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusi? Presiden SBY ini? Iya, kata Pak SBY. Kalau saya melakukan tindakan, saya ikut campur. Tapi kalau tidak bertindak, salah orang saya ini kepala negara. Masa diam melihat kayak gini? Lalu kesimpulannya semua bicara, ketua lembaga negara itu ya bilang keluarkan Perpu. Keluarkan Perpu tentang bagaimana undang-undang MMK itu diubah semua. Nah sudah itu dia keluar Perpu dan dibahas bersama-sama waktu itu Perpunya oleh lembaga itu, KY, lalu mantan hakim, susun semua ini. Begitu Perpu dikeluarkan, MK-nya marah kan, kok saya dicampuri, dibatalkan. Belakangan MK membatalkan Perpu itu. Perpu itu. Tetapi kemudian SBY mengatakan gini, tugas saya sebagai kepala negara udah selesai dalam urusan ini. Sekarang urusan rakyat dan urusan Mahkamah Agung kan gitu. Tapi dia bertindak. Gitu. Ada teladan yang baik dari Pak SBY ya. Saya kepala negara sudah bertindak. Saya tidak bisa keluar melampaui batas. Mengeluarkan Perpu sudah cukup. Saya mau melakukan apa lagi? Urusan penangkapan itu sudah aparat. Ada pembenahan Mahkamah Agung, silakan. Pak SBY. Kalau Pak Jokowi kan juga Mahfud punya pengalaman. Pak Jokowi seperti apa Pak? Iya, gini. Pak Jokowi itu juga responsif di bidang ini. Saya punya kasus gini, kan saya membentuk tim reformasi ya. Tim percepatan reformasi hukum. Tim percepatan reformasi hukum. Tapi sebelum itu saya cerita 2 kasus. Anda ingat Henry Surya? Itu melakukan korupsi besar. Pak, sawit ya? Bukan. Henry Surya. Koperasi apa itu? Yang koperasi banyak.
Oh iya. Terus itu yang kan sawi itu tuh Surya Darmadi. yang betul. itu Surya Darmadi. Henry Surya. Ini Henry Surya. Tahu enggak? Dibebaskan oleh pengadilan negeri. Oleh pengadilan negeri dibebaskan. Saya lapor Pak Jokowi. Ini dibebaskan Pak. Padahal ini sudah secara hukum dari kejaksaan. Saya begitu tuh dibebaskan Henry Surya itu, saya panggil Polri dan Kejaksaan Agung, kemudian KPK ke kantor saya, semua lembaga. Sebagai Menko Polhukam. Sebagai Menko. Ini kok bisa bebas? Kejaksaan marah. Ini Pak, kami sudah kuat dalilnya. Ini buktinya, tapi kok dibebaskan? Onslah katanya bukan tindak pidana. Lapor Pak Jokowi, ya diselesaikan dong secara hukum. Lalu apa yang kita lakukan? Sore ini juga, saya bilang, kita nyatakan Henry Surya tersangka dalam kasus lain. Karena meskipun kasusnya koperasi simpan pinjam, ya, iya, tapi itu yang lagi di daerah tertentu. Di daerah lain dia banyak ada banyak kasus yang lain. sama. Iya. Lalu mulai lagi penyidikan di kejaksaan, kemudian Polri juga sudah ini. Langkah kedua, satu tetapkan lagi tersangka siapa. Yang kedua, segera karena ini onslah bebas, segera kita kasasi. Tidak usah kan kalau onslah itu tidak ke pengadilan tinggi tapi langsung kasasi. Gerakan kita masif gitu. Akhirnya apa? Dikasasi, diputuskan Surya Darmadi diputus 18 tahun. 16 pada 18. Hukum tadinya bebas murni, Pak, ya? Iya, dan uangnya ratusan miliar diambil oleh negara. Artinya jangankan presiden, Menko pun bisa melakukan darurat seperti ini, Pak, ya? Saya lakukan, masih ada tuh clippingnya. Iya. Bagaimana waktu jam 11 siang diputus, sore tersangka lagi, saya bilang. Saya sudah bicara dengan kejaksaan, cukup alasan. Polri juga baris kirim pada waktu Pak Agus Sardiarto, cukup alasan untuk ditersangkakan lagi. Tersangka lagi. Tapi sebelum itu masuk ke perkara baru, dianya sudah divonis. Enggak melebar lagi. Kasus tadi Surya Darmadi lain lagi. Ya, Surya Darmadi ini Henry Surya, ada Surya Darmadi, Apeng namanya. Apeng. Ya, itu sama, sawit, Pak, ya. Semula kan dia minta pembebasan. Minta apa? Karena ada perpres atau apa itu ya. Untuk pembebasan itu dimaafkan tapi membayar pajak. Nah, dia mau membayar pajak sekitar 375 miliar. Nah, itu kan dia itu triliunan. Oleh sebab itu ketika tim itu yang merugikan perekonomian negara, Pak, ya. Iya, ketika tim rapat di tempat Pak Luhut, saya setuju nih. Pembebasannya semua, tapi saya minta satu, yang Apeng ini ke pengadilan. Saya bilang. Karena sudah mulai disidik. Rapat di kantornya Pak Luhut. Iya, padahal itu sudah masuk daftar, mau dimaafkan, tinggal mengembalikan uang. Loh, ini triliunan kok mengembalikan uang 307 miliar, saya bilang. Ini saya minta satu, saya bilang. Ada pada waktu itu Pak Febri. Bisa kan Pak Febri? Ini jelas kan Pak Febri? Pak Febri Jampitsus. Febri Jampitsus. Iya Pak. Ini maksudnya. Yang saya masuk, putusan pengadilan dia dihukum penjara 12 tahun atau berapa, tapi harus mengembalikan 41 triliun. Wow. Karena kerugian perekonomian negara. Ada vonisnya. Tapi di tingkat kasasi diturunkan menjadi 2 triliun. Oke. Enggak apa-apa karena Kejaksaan Agung belum mau menerima kerugian perekonomian negara, baru menerima kerugian keuangan negara. Kalau keuangan negaranya cuma 2 triliun, kalau tapi kalau perekonomian 41 triliun. 41 triliun. Diturunkan, orangnya masuk penjara sekarang. Bisa, di zaman Pak Jokowi bisa begitu. Tadinya hanya mau dihukum administrasi, Pak, ya? Iya, tadi mau hukum dia administrasi, saya komplain. Nggak bisa, Pak, ini fakta. Oh iya, kata. Waktu itu kan ada Pak Luhut. Oh iya, kalau begitu sudah, yang itu pidana aja. Yang lain mari kita urus begini. Bisa, Pak. Nah, ketika ini respon pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan saya selalu lapor, saya selalu dipanggil. Ini contoh periode Pak Jokowi ya? Sama. Kasus Sambo itu. Kan Pak Jokowi juga memberi lampu hijau agar dibuka Pak Mahfud gitu. Buka. Gitu. Itu dorongan ya yang diberikan. Nah, kasus saya membentuk tim reformasi hukum karena apa? Karena pada bulan September tahun 2022 bulan September 2022 itu kan ada 2 hakim agung ditangkap tuh, namanya Ghazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati. Ditangkap. Wah, ribut ini 2 hakim agung. Dan kebetulan kan pengacaranya ngaku tuh. Iya, saya yang nyuap dia, katanya. Dia yang minta, saya serahkan tanggal ikan, saya minta ampun kepada rakyat. Kan itu pengacaranya.
Itu kan masih jelas jejak digitalnya. Lalu Pak Jokowi kunjungan kerja ke Palu. Buru oleh wartawan, Pak, Presiden mau berbuat apa? Pengadilan udah busuk kerasnya, apa langkah Presiden? Nah, Presiden pada waktu itu dari Palu nih, ada di TV. Saya minta agar segera dilakukan tindakan tegas. Saya menugaskan Menko Polhukam untuk melihat kembali reformasi hukum kita. Itu tersiar. Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi di Palu, ada di TV. Loh. Besoknya saya ketemu, Pak, kita kan tidak boleh ikut campur. Karena itu sudah ada lembaganya. Kewenangan lain. Iya, kewenangan lain. Kalau kita mau reformasi pengadilan kan sudah direformasi, Pak. Terus gimana, Pak Mahfud? Gimana kalau kami membuat tim reformasi hukum untuk meninjau reformasi yang sudah ada? Nah, itulah yang pada bulan September tahun 2023 saya bersama tim rombongan reformasi hukum, ada 40 orang lebih pakar dari berbagai kampus, praktisi, pengamat, LSM. Saya ajak ke Pak Jokowi, Pak, ini hasil tim reformasi hukum. Saya kebetulan ikut, Pak. Ikut kan? Ikut ya? Ya. Saya kebetulan ikut dan ketika mafia peradilan dan korupsi di yudikatif ini saya lagi bawa buku ini kemana-mana. Ini hasilnya, kan? Pak. Iya. Jadi Bapak serahkan ke Pak Jokowi dan teman-teman partnership membuatnya dalam bentuk buku. Kan waktu itu Kemenko Polhukam bekerjasama dengan partnership. Dengan partnership, dengan macam perguruan tinggi dari IP, rekomendasi, agenda, prioritas percepatan reformasi hukum. Iya, betul. Meskipun ada yang sinis. Apa tuh Pak Amin Rais? Pak Amin Rais, apa tuh Pak Mahfud kok bikin reformasi hukum, kan udah ada reformasi hukum gitu, tapi enggak saya jawab juga, padahal kita mau menilai reformasi hukum, tidak akan buat reformasi hukum baru, menilai yang sudah lama nih kenapa macet. Nah, itu diserahkan ke Pak Jokowi. Setelah diserahkan apa, Pak? Nah, waktu itu Pak Jokowi bilang, oh iya ya, saya minta rekomendasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan, ini akan segera saya lakukan. Saya bilang, Pak, kalau langkah-langkah jangka panjang, beberapa undang-undang ini harus dibuat, tidak ngejar kalau kepemimpinan Bapak, saya bilang. Karena Bapak sebentar lagi berhenti, terus ini kalau undang-undang nggak bisa biar nanti periode berikutnya Bapak limpahkan ke pemerintahan yang baru. Saya bilang begitu. Tapi langkah jangka pendek, Bapak bisa membuat berbagai perpres, ya, keputusan menteri yang ini sudah ada daftarnya semua yang harus diperbaiki. Sudah ada di sini. Sudah ada semua. Betul. Nah, Bapak lakukan ini yang jangka pendek ada, ya sudah Pak Menko buatkan apa yang jangka pendek. Terus waktu itu sebuah pemilu, saya ikut pilpres kan. Nah, enggak dilanjutkan. Kalau nggak salah satu yang Bapak sampaikan kepada Pak Jokowi ketika mundur ya? Iya. Bahwa Bapak berhasil tadi, tolong itu di follow up gitu. Iya. Pelanggaran HAM berat, terus ini saya sampaikan. Ya, Pak Mahfud, waktu saya pamit ke Pak Jokowi, Pak Mahfud kita teruskan tuh yang di Pak Mahfud. Harusnya kalau pemerintahan sekarang itu menjual keberlanjutan, mestinya ini bisa dilanjutkan dong, Pak ya? Iya, di sini nih udah ada semua rekomendasi untuk membenahi peradilan kita. Dan ini nih sebenarnya menjadi pikiran banyak orang sebenarnya, cuma kita menghimpun ini yang benar dilakukan. Para pakar akademisi Bapak kumpulkan waktu itu ya. Iya. Nah, tinggal sekarang mau apa enggak memperbaiki. Tapi kalau sudah nikmat dengan cara-cara yang sekarang, ya agak susah. Pak Mahfud, sebelum lanjut Pak, saya potong. Kami menghimpun beberapa nama list Pak untuk menggambarkan betapa korupsi di peradilan kita itu luar biasa. Suap itu luar biasa Pak. Dari tahun 2006. Ini ada grafisnya Pak Mahfud, kita tunjukkan dulu ke publik. Ini daftar hakim dan pejabat yang terlibat suap dan gratifikasi Pak. Ada 39 sampai 40 orang Pak. Ini 1 sampai 15 listnya ini dari Harini Wiyoso dari 2006, Juni 2006. Ini baru sudah era reformasi ya. Era reformasi Pak, ini udah masuk ini. Sampai yang nomor 15 ini Hakim PT UN Medan Amir Fauzi tahun 2015. 15 ya. Ini 15 Pak. Ini masih banyak lagi Pak. Masih ada. Ya. Berapa nih? Nah, ini yang ke-16 sampai ke 31. Jadi PT UN Medan sampai terakhir yang Bapak sebutkan tadi, Hasbi Hasan, sekretaris Hasbi Hasan, Mahkamah Agung. Saleh, Sudrajat Dimyati ya. Persis, ada Hakim Agung. Nur Hadi nomor 27. Ada lagi Hasbi, mana Hasbi? Hasbi ini sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Lalu Hasbi juga sekretaris Mahkamah Agung baru masuk. Ada juga ya. Nomor 31 Hasbi Hasan. Itu coba sudah 31. Yang Pak Mahfud sebutkan tadi ada 2 sekretaris Mahkamah Agung yang sudah. Lalu masih ada Pak, masih ada. Ini yang update sampai terakhir ini. Nah, ini yang Surabaya Pak. Herinto Adamanik, Mengaku sama Heri Hanindyo. Sama Rudi Suparmono, ketua Rudi ya namanya. Ketua pengadilannya, ya. Yang muji-muji bahwa 3 hakim itu patriotik dan akhirnya masuk juga. Waktu itu Pak Mahfud berteriak, ini hakimnya ketua PT-nya harus diperiksa nih. Iya, saya bilang ketua PT-nya ini pasti tidak ada apa-apa. Ternyata betul dapat ya Pak. Ternyata ditangkap juga akhirnya. Nah, ini yang terbaru Pak.
Yang PN Selatan nih, Ketua PN Selatan Arief Nuryanta, Juyamto yang Pak Mahfud ceritakan tadi, Agam Syarif sama Ali Mutarro. 40 Pak, sampai yang terdata Pak ya, kita nggak tahu yang tidak terdata. Zara Afrikar ini kan masih gelap ini. Ini kan kalau di dalam expose kejaksaan waktu itu dia ngurus perkara sejak pensiun, waktu tidak pensiun, waktu bekerja, Anda bayangkan berapa banyak. Ini sejak pensiun sampai 10 tahun itu masih ngurusi perkara. Uang itu diduga mau dibagi juga untuk sponsor-sponsor pemilihan penunjukan ketua PT, ketua apa gitu-gitu kan yang di dalam isu yang berkembang itu. Sekarang tidak muncul, padahal dulu expose Kejaksaan Agung ini untuk ngurus banyak perkara. Kenapa tidak sebut perkara apa saja? Kalau Kejaksaan Agung mau bisa gitu. Luar biasa Pak, kursus yudikatif ini memang luar biasa ya. Apa Pak jadinya kalau melihat? Nah, oleh sebab itu, gimana? Artinya Pak, Presiden menurut saya perlu melakukan tindakan darurat. Tindakan darurat. Tindakan darurat itu sekarang segeralah mengoplos itu, lalu buat perpu untuk hal-hal tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu pendek ini, dalam waktu panjang yang harus melalui proses legislasi ini, proses kelembagaan ini. Presiden boleh ikut campur dalam urusan. Justru tugas kepala negara. Karena presiden itu penegak hukum. Tetapi diwakilkan ke Kejaksaan Agung dan kepolisian. Iya kan? KPK. Iya gitu kan? Iya. Nah, presiden menggunakan sebagai atasan dari ini yang sejajar dengan Mahkamah Agung dan dia sebagai kepala negara bisa melakukan langkah-langkah ini. Menurut Pak Mahfud, perpu dalam hal apa Pak kira-kira yang mendesak untuk harus dipikir oleh presiden? Banyak tuh yang sudah dipikirkan banyak orang. Misalnya bagaimana tentang cara penunjukan ketua. Kemudian membuka kasus-kasus yang tertunda. Ketua MA maksudnya atau ketua PT? Ketua PT, ketua KPN, ketua gitu PN. kan sekarang selera-selera aja meskipun katanya pakai diseleksi berdasarkan ukuran-ukuran. Bagian daripada konspirasi itu di situ Pak ya. Tapi dalam praktek di kota-kota besar, ini yang bagi-bagi perkara ke hakim. Kalau hakim bagus, dikasih perkara bagus. Dikasih penjara orang cuci haram, dikasih perkara orang nyuri sepeda motor apa gitu. Kalau yang anggota kasus-kasus besar, ketua-ketua pengadilan kayak yang ini, yang Arief yang terakhir itu kan dia nunjuk hakimnya. Yang Surabaya dia yang nunjuk hakimnya. Kenapa tidak dipilih sistem seleksi? Mungkin melalui sebuah panel, mungkin melalui penunjukan hakim PN, hakim PT itu bisa saja tidak ikut-ikut yang sekarang ada itu. Sementara sampai diberlakukan itu. Kemudian buka lagi kasus-kasus ini yang tertunda, diperiksakan sebuah tim lah, suruh cari ini kasusnya apa, kenapa tertunda. Buka lagi. Mumpung belum daluarsa. Kan banyak nih kasus yang belum dibuka, sudah dilaporkan, sudah ada kasus, macet lagi. Khusus untuk bidang peradilan. Dan gini, saya punya banyak daftar untuk itu, tapi mungkin nanti kita secara resmi aja dikirimkan ke Presiden. Ini kalau mau. Gitu ya Pak ya? Gitu. Sampaikan secara resmi kepada pemerintah, gagasan-gagasan kepada pemerintah, gitu. Gitu aja saya kira ya. Baik. Untuk ini. Untuk minggu ini terima kasih Mahfud. Cukup itu dulu. Terima kasih. Ya. Oke. Sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Menyangkut isu-isu terhangat. Tetaplah berkontribusi nyata dan positif dimanapun dan di sektor apapun Anda berada. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selesai.